Probably the same jackass that tags the Liberty Bell. Halo semuanya, welcome back. Saya ingatkan kembali bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti alur cerita dari film ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal episode selanjutnya. Jika sudah, siapkan cemilan, duduk sejenak, dan selamat menonton. Di episode 11 ini, terlihat Thompson dan Carver sedang berada di ruangan bawah tanah. Mereka diperintahkan oleh Citizen untuk menemui seseorang bernama Chester. Ketika mereka memasuki ruangan pertama, terlihat sosok yang memakai baju tahanan dengan kepala tertutup. Saat Carver membukanya, ternyata sosok itu adalah zombie yang sudah mati. Lalu mereka melanjutkan ke ruangan kedua. Di situ mereka bertemu dengan beberapa zombie. Lalu Carver menghabisi zombie-zombie itu sambil menari dan bernyanyi. Trust me, monster. Oh, I need to on this. 1, 2, 3, 4. Sikap Carver berubah semenjak dia telah mengingat kembali tentang masa lalunya. Melihat sikap Carver yang berubah, Thompson merasa aneh, namun dia hanya membiarkannya saja. Sesaat kemudian mereka mendengar suara seperti benda jatuh. Sesegera mungkin mereka mengeceknya, dan ternyata suara itu berasal dari tim Warren yang juga diperintahkan oleh Citizen untuk menemui Chester di tempat itu. Bertemunya mereka kembali membuat semua anggota tim merasa senang. Namun di situ terlihat kaki Cassandra sedang terluka. Doc memberitahu kepada Thompson bahwa Cassandra terkena kawat berduri dan sudah terinfeksi. Setelah itu tim Warren melanjutkan pencarian Chester. Saat mereka memasuki ruangan, mereka menemukan seseorang yang sudah meninggal dan mereka menduga bahwa orang itu adalah Chester. Lalu Carver menghancurkan kepala orang mati itu dengan senjatanya. Melihat hal itu, tim Warren merasa ada yang aneh dengan Carver. Sesaat kemudian terdengar suara Citizen dari sebuah ruangan memanggil-manggil nama Chester. Lalu tim Warren menuju ke ruangan itu yang di dalamnya sudah terlihat Citizen melalui layar monitor. Di situ untuk pertama kalinya tim Warren melihat wajah Citizen. Citizen memberitahu mereka bahwa dulunya tempat itu adalah proyek gelap CIA. Tetapi tidak dijelaskan secara rinci untuk apa Citizen meminta tim Warren ke tempat itu, dan apakah benar bahwa orang mati yang mereka temui tadi adalah Chester. Namun berkat Citizen, akhirnya semua anggota tim bisa berkumpul kembali. Oh man. Setelah mereka meninggalkan tempat itu, di perjalanan mereka bertemu dengan seseorang yang terlihat sangat muda sedang berjalan kaki. Seketika Warren menghentikan mobilnya dan menghampiri anak itu. Anak itu bernama Sam dan masih berusia 13 tahun. Sam ingin pergi ke Salt Lake City untuk menemui ayahnya. Warren berusaha mencegah Sam karena Warren mengetahui bahwa tempat tujuan Sam sudah dipenuhi oleh zombie. Tetapi Sam bersikeras untuk tetap pergi ke sana. Saat Warren berkata bahwa mereka kehabisan makanan, Sam memberitahu bahwa ada suatu tempat di mana mereka bisa mendapatkannya. Lalu Warren membuat penawaran akan mengantarkan Sam ke Salt Lake City jika Sam bersedia menunjukkan tempat yang dia maksud. Sam menyetujui penawaran Warren, lalu mengantar tim Warren menuju ke tempat itu. Sesampainya di tempat yang seperti sebuah camp, terlihat beberapa wanita yang sedang menjaga gerbang.
Para wanita itu memegang senjata yang kemudian ditembakkan ke sekitar mobil tim Warren. Lalu Warren dan Sam keluar dari mobil dan menjelaskan semuanya. Tembakan pun dihentikan. Sesaat kemudian pintu gerbang terbuka dan muncul seseorang bernama Helen. Helen adalah pemimpin dari camp itu. Dan camp itu bernama Sister of Mercy, yang dimana peraturannya hanya wanita dan anak-anak yang boleh masuk ke dalam. Tim Warren yang sangat membutuhkan makanan dan sekaligus ingin mengobati luka Cassandra menyetujui peraturan camp itu. Pada akhirnya hanya Warren, Cassandra dan Carver yang memasuki area camp. Di dalam, tim Warren yang masuk melihat keindahan camp yang hanya ada wanita dan anak-anak di tempat itu. Lalu datang seorang wanita menjemput Cassandra untuk diobati lukanya. Sedangkan Carver dan Warren diajak Helen untuk menikmati hidangan. Sambil menikmati hidangan, Helen bercerita kepada Warren tentang asal-usul terbentuknya tempat itu, yang dimana tempat itu dulunya dibangun oleh suami Helen yang sudah lama pergi meninggalkan Helen. Setelah lama bercerita, Warren pergi dan melihat keadaan Cassandra. Di situ Cassandra memberitahu Warren tentang informasi yang dia dapat dari wanita yang mengobatinya, di mana ternyata anak laki-laki yang sudah berusia 13 tahun harus meninggalkan camp. Informasi itu membuat Warren dan Cassandra berpikir bahwa Helen telah membodohi anak laki-laki yang sudah berusia 13 tahun dengan berkata bahwa ayah mereka sudah menunggu di Salt Lake City. Tetapi itu semua hanya alasan Helen untuk mengusir para anak laki-laki secara halus. Di sisi lain, anggota tim laki-laki yang berada di luar sedang bersiap untuk mendirikan tenda. Di situ terlihat seorang wanita penghuni camp sedang memperhatikan Murphy karena dia tertarik dengan Murphy. Sesaat kemudian wanita itu datang membawa kue pie, yang sebenarnya itu hanyalah alasan agar bisa menemui Murphy. Melihat Murphy di dalam tenda, wanita itu bergegas mendatangi Murphy. Pada akhirnya Murphy dan wanita itu hanya berduaan saja di dalam tenda. Kembali ke dalam camp, terlihat Carver sedang berbincang dengan Helen. Di situ Carver menceritakan tentang kejadian saat dulunya dia diculik oleh Tobias. Cerita itu dimanfaatkan Helen untuk melakukan pendekatan kepada Carver, karena sebenarnya Helen menginginkan Carver untuk tetap tinggal di tempat itu. Sedikit demi sedikit Helen mendoktrin Carver untuk membuat Carver berpikir bahwa tempat itu terasa nyaman. Sesaat kemudian, datang beberapa anggota camp dengan membawa orang baru bernama Tessa. Tessa telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Karena Helen sangat membenci laki-laki, hal itu dijadikan kesempatan oleh Helen untuk berkata bahwa laki-laki adalah orang yang jahat dan harus dihukum. Setelah itu mereka membawa laki-laki itu untuk diadili. Di tempat pengadilan, laki-laki itu dimasukkan ke dalam kandang yang berisi zombie beruang. Doc yang sedang mengintip tidak menyangka harus melihat kejadian itu. Lalu Doc bergegas untuk memberitahu tim. Setelah selesai mengadili, Helen mengajak Carver untuk menyelamatkan dua wanita bersaudara yang sedang bersama laki-laki. Di situ Warren sempat melarang Carver untuk pergi, tetapi Carver bersikeras ingin ikut. Akhirnya Warren pun juga ikut untuk memastikan keselamatan Carver. Sesampainya di suatu tempat, mereka menangkap 3 laki-laki yang dimaksud oleh Helen. It's over. Wait. I'm really with them. They just...
Mereka mengikat dan menginterogasi para laki-laki itu. Lalu Helen meminta Carver untuk menembak salah satu dari mereka. Warren mencoba mencegah Carver, tetapi Helen menghasut Carver dengan berbisik dan terus mengingatkan tentang Tobias yang pernah menculik Carver. Carver pun terhasut dan menembak salah satu dari mereka hingga tewas. Good girl. Setelah tim Helen pergi, laki-laki yang tertembak Carver berubah menjadi zombie dan mulai memangsa laki-laki di sebelahnya. Sesampainya tim Helen kembali, Warren menghampiri tim laki-laki yang masih berada di luar. Warren meminta mereka bersiap untuk pergi. Lalu Warren kembali ke dalam untuk menjemput Cassandra dan Carver. Sementara itu di dalam camp, setelah membunuh laki-laki tadi, Carver kembali berbincang dengan Helen. Di situ Helen meminta Carver untuk tetap tinggal di tempat itu. Awalnya Carver ragu karena dia tidak ingin meninggalkan Thompson. Tetapi Helen terus menghasut dengan berkata bahwa bagaimana jika suatu saat nanti Thompson mati lalu berubah menjadi zombie dan Carver yang harus bertanggung jawab membunuhnya. Bukankah akan lebih menyakitkan jika harus membunuh orang yang dicintai? Mendengar itu, Carver sangat sedih dan tidak ingin hal itu terjadi. I'll tell you what to say. Beberapa saat kemudian Carver menemui Thompson. Dengan berat hati Carver mengatakan akan tetap tinggal di camp itu. Thompson yang tidak ingin berpisah dengan Carver berusaha mencegah keinginan Carver, tetapi Carver bersikeras ingin tetap tinggal. Honey! Honey! Di dalam camp, Warren dan Cassandra mencoba untuk membujuk Carver, tetapi Carver tetap bersikukuh dengan keinginannya. Akhirnya Carver pun mengucapkan perpisahan kepada Warren dan Cassandra. Sementara itu di luar, tim Doc yang sedang berkemas memaksa Murphy untuk menghentikan kesenangannya bersama wanita itu. Lalu Doc menyuruh wanita itu untuk pergi. Saat wanita itu sedang berjalan menuju camp, tiba-tiba saja muncul seseorang menangkap lalu menyandra dirinya. Orang itu adalah laki-laki yang terikat bersama zombie di jalanan tadi. Namun entah bagaimana caranya dia bisa selamat dari ancaman zombie. Laki-laki itu mendatangi camp karena dia ingin membalas dendam kepada Helen. Saat laki-laki itu mengancam Helen, tiba-tiba saja Thompson menembak kepala laki-laki itu hingga tewas. Sesaat kemudian, Helen membuka gerbang yang diikuti dengan Warren, Cassandra, dan Carver. Warren dan Cassandra dipaksa untuk keluar, sedangkan Carver dipanggil oleh Helen dan diizinkan untuk berbicara dengan Thompson. Tetapi Carver hanya mengucapkan selamat tinggal dan kembali masuk. Thompson ingin mengejar tetapi penjaga menembak kakinya. Lalu tim bergegas membawa Thompson pergi dari situ. Let's go, Jack, now! Namun sesaat setelah mereka pergi, Thompson melompat dari mobil karena ingin kembali menemui Carver. Warren mencoba mencegahnya tetapi keputusan Thompson sudah bulat. Akhirnya Warren membiarkan Thompson pergi. Dan tim yang tersisa harus segera meninggalkan tempat itu karena para penjaga menembaki mereka. All along, it flew away and then lived. Butterfly, butterfly, happy all day. Di episode 12 ini, tim Warren yang kembali berpisah dengan Thompson dan Carver telah sampai di South Park, Colorado.
Di tengah perjalanan mereka terhadang oleh beberapa mobil yang menutupi jalan, sehingga mereka harus berbelok dan memasuki sebuah lapangan golf. Di situ Citizen menghubungi Warren untuk menanyakan kabar mereka. Delta X-ray. Back at you. Murphy yang sedang marah merebut alat komunikasi dari tangan Warren. Saat Murphy sudah tidak bersama tim, tiba-tiba saja muncul sekumpulan zombie menyerang tim Warren. Karena kehabisan peluru, mereka memasuki sebuah ruangan untuk berlindung. Namun ternyata di dalam ruangan itu juga terdapat apa. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di episode terakhir ini, cerita diawali dari kota New York 4 tahun sebelum virus zombie menyebar ke seluruh dunia. Terlihat seorang dokter yang bertemu seorang pria bernama Johnny. Di situ Johnny mengajak sang dokter untuk pergi ke sebuah hostel. Sesampainya di hostel, mereka memasuki ruangan yang dimana di dalam ruangan itu terlihat seseorang bernama Bill yang terbaring lemah karena sakit. Sesaat kemudian dokter itu memberikan imbalan kepada Johnny yang terlihat seperti obat. Lalu Johnny keluar dari ruangan itu. Setelah Johnny keluar, dokter itu menyuntikkan cairan ke tubuh Bill, sehingga membuat Bill mengalami kejang. Kemudian dokter itu menusukkan jarum suntik ke bagian hidung Bill untuk mengambil darah Bill. Ketika Bill sudah tidak berdaya, dokter itu pergi meninggalkan Bill dan di luar terlihat Johnny sudah tidak sadarkan diri dengan jarum suntik yang menancap di tangannya. 1 tahun kemudian, dokter itu muncul di kamp karantina Ebola Liberia. Di tempat itu sang dokter melakukan hal yang sama kepada pasien yang lain. Berlanjut ke 2 tahun sebelum penyebaran virus, kali ini sang dokter berada di Semipalatinsk, Kazakhstan bersama rekannya untuk melanjutkan aksinya. Namun ternyata target sudah meninggal karena terhirup udara di situ. Karena tidak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya dokter itu menjadikan rekannya sendiri sebagai korban. Selanjutnya ke Port-au-Prince, Haiti, di mana ini adalah tahun terakhir sebelum adanya zombie. Masih dengan dokter dan aksi yang sama, target sang dokter kali ini adalah seorang pria yang hanya bergerak jika menerima perintah. Can you sit up, please? Layaknya seperti zombie, pria itu seperti tidak punya kehendak untuk menggerakkan tubuhnya sendiri. You can lower your arm. Lie back down. Berpindah ke waktu saat ini, terlihat keadaan Cassandra semakin memburuk. Lalu Warren menghubungi Citizen untuk bertanya apa yang harus dilakukan tim setelah ini. Di situ Citizen memberitahukan bahwa ada perubahan tujuan. Dr. Mertz yang bertanggung jawab atas Murphy sudah menunggu mereka di lab Fort Collins, Colorado, yang dimana hanya berjarak 150 mil dari tempat tim Warren. Mendengar itu, tim Warren bergegas menuju lokasi pertemuan. Sesampainya di lab, terlihat sekumpulan zombie yang hanya diam menghadap ke sebuah ruangan. Di situ Warren memborgol tangan Murphy dengan alasan agar warga sipil yang berada di dalam tidak mengira bahwa Murphy adalah zombie. Namun Murphy yang tidak senang tangannya diborgol, tiba-tiba berjalan ke arah zombie-zombie itu.
Doc yang mengira bahwa Murphy akan kabur, mengokang senjatanya sehingga para zombie mendengar lalu menyerang tim Warren. Seketika tim Warren mengunci diri di dalam mobil dan para zombie mengepung mereka. Lalu Warren berteriak memanggil Murphy untuk meminta pertolongan. Akhirnya Murphy menolong mereka dengan menyuruh tim untuk memeluk badan Murphy sambil berjalan ke arah pintu masuk. What? You want to live or not? Saat memasuki ruangan pertama, terlihat beberapa mayat terbaring di meja makan yang di atasnya terdapat kue ulang tahun bertuliskan Dr. Kur. Kuenya terpotong sehingga tidak jelas siapa nama dokter itu. Di tempat itu juga ketika Warren ingin melepaskan borgol dari tangan Murphy, Warren terkejut melihat borgol itu sudah terlepas yang entah bagaimana cara Murphy melakukannya. Sesaat kemudian muncul beberapa zombie. Berkat kerjasama Doc dan Tenke, mereka berhasil menghabisi zombie-zombie itu. Setelah membunuh zombie, tim Warren mendengar suara handphone yang berdering. Lalu mereka bergegas mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah handphone dari seorang pekerja lab yang sudah mati. Seketika Doc mengecek handphone dan melihat pesan baru yang dikirim oleh Citizen. Pesan itu tertulis bahwa Citizen meminta untuk mencari komputer yang masih menyala, lalu mencari file hasil tes HZN1. Saat Murphy membukanya, ternyata file itu berisi rekaman video percobaan pembuatan vaksin. Tetapi tanggal yang tertera di video adalah tahun sebelum seseorang terinfeksi pertama kali. Yang artinya, bagaimana mereka tahu vaksin akan bekerja jika tidak ada yang terinfeksi? Video itu juga memperlihatkan seorang laki-laki bernama Brandon Doyle yang sedang diinterogasi oleh Dr. Mertz karena sudah terkontaminasi. Setelah itu mereka bergegas untuk mencari Dr. Mertz. Quit your dreaming and let's go. Sesaat kemudian, Citizen menelpon Doc melalui handphone milik pekerja lab yang sudah dibawa oleh Doc. Citizen memberitahukan bahwa lab itu dilengkapi dengan jaminan karantina DEFCON tingkat 1. Yang artinya, jika ada pelanggaran peraturan di lab itu, maka nuklir taktis akan meluncur otomatis untuk menghancurkannya. Peraturannya adalah mereka harus didekontaminasi terlebih dahulu saat memasuki lab dan saat akan keluar dari lab. Dan selama proses dekontaminasi, mereka harus melepaskan seluruh pakaian mereka. Sedikit informasi, dekontaminasi adalah proses untuk mensterilkan tubuh manusia. Setelah proses selesai, tiba-tiba saja Cassandra terduduk lemas karena sudah tidak sanggup menahan luka di kakinya yang sudah terinfeksi. Akhirnya Tenke menggendong Cassandra karena Tenke tidak ingin meninggalkan Cassandra. Okay. Sure. Lalu mereka melanjutkan penelusuran dengan memasuki sebuah ruangan yang sebelumnya dijadikan ruangan karantina pasien yang terinfeksi. Di situ mereka bertemu zombie yang berbeda. Murphy berkata bahwa zombie-zombie itu berjenis mutan yang tidak bisa dikendalikan. Seketika zombie-zombie itu menyerang, tetapi Murphy berhasil membunuhnya dengan memenggal kepala mereka. What's he gonna do when he catches up to Merge? Let's go find Merch. Ketika mereka melanjutkan pencarian, kondisi Cassandra semakin melemah. Lalu dia meminta kepada tim untuk meninggalkan dirinya. Akhirnya tim mengamankan Cassandra di sebuah ruangan dan meminta Cassandra untuk menunggu mereka. We're gonna find you some antibiotics. Yeah, we're gonna get you straightened out in no time.
Di luar ruangan, Warren, Doc, dan Tenke terlihat sedih dengan kondisi Cassandra saat ini. Sesaat kemudian Murphy muncul dan mengajak mereka untuk bergegas. Tetapi Warren menyuruh Murphy untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Cassandra. Murphy pun menuruti perkataan Warren. Setelah selesai menemui Cassandra, Murphy mengajak tim untuk mengikuti jejak darah yang mengarah ke sebuah ruangan. Di ruangan itu mereka menemukan Brandon Doyle yang sudah berbentuk aneh tetapi masih hidup. It's alive. Is that Dr. Merge? Dengan kondisi sekarat, Brandon menyetelkan sebuah video yang melihatkan saat Dr. Merge menyuntikkan vaksin percobaan kepada Brandon yang sudah terinfeksi virus. Namun setelah Brandon mengalami kejang, tim dokter memerintahkan untuk mematikan kamera. Sesaat setelah video berakhir, Citizen muncul di monitor komputer dan memberitahu bahwa Dr. Merge sudah datang bersama 2 orang tentara. Lalu tiba-tiba 3 orang memasuki ruangan itu. Namun itu bukan Dr. Merge melainkan sang dokter pembunuh Bill. Dokter itu memperkenalkan diri sebagai bos dari Dr. Merge dan menamai dirinya Dr. Kurtz. Dokter itu menjelaskan bahwa dia yang akan membawa Murphy ke California. Jika Murphy menolak, maka dia akan bernasib sama seperti Brandon Doyle. Ketika dokter itu menyuruh pengawalnya untuk membunuh Brandon, Murphy menawarkan diri untuk membunuhnya karena Murphy merasa kasihan kepada Brandon. Saat Murphy mendekati Brandon, Brandon berbisik dan mengatakan kepada Murphy untuk jangan percaya pada dokter itu. Lalu sambil menangis Murphy membunuh Brandon dan menyatakan tidak akan ikut dengan dokter itu. I'm not going. Murphy. Selama mereka bernegosiasi, Citizen yang mencari tahu tentang Dr. Kurtz menemukan informasi bahwa ternyata yang sedang bersama tim Warren adalah Dr. Kurian, di mana Dr. Kurian adalah seorang buronan Interpol karena menjual teknologi senjata biologi. Menyadari hal itu, dengan panik Citizen mencoba menghubungi tim Warren melalui monitor. Dia memberikan tanda untuk membunuh Dr. Kurian. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja Cassandra datang dengan luka gigitan di wajah yang sepertinya adalah bekas gigitan Murphy. Lalu Murphy memerintahkan Cassandra untuk membunuh Dr. Kurian dan pengawalnya. Cassandra pun menuruti perintah Murphy sehingga keadaan menjadi tak terkendali. Keadaan itu dijadikan kesempatan oleh Murphy untuk melarikan diri. Melihat Murphy kabur, Dr. Kurian menembak Doc lalu bergegas mengejar Murphy. Doc. Sesampainya Murphy di salah satu ruangan, Citizen memperingatkan Murphy agar tidak keluar dari tempat itu tanpa melakukan dekontaminasi. Karena hal itu bisa membuat nuklir otomatis aktif dan menghancurkan tempat itu. Namun Murphy yang melihat kedatangan Dr. Kurian tak memperdulikan perkataan Citizen. Dia tetap memaksa untuk keluar. Dan benar saja nuklir mulai meluncur yang akan menghancurkan tempat itu dalam waktu 7 menit. Tim Warren yang sedang berusaha menyadarkan Doc akan diserang oleh pengawal Dr. Kurian yang sudah menjadi zombie. Tetapi Cassandra menghadang zombie-zombie itu dan menyuruh tim Warren untuk segera pergi. Sesaat kemudian terlihat Murphy sudah berhasil keluar dari lab dengan tanpa busana. Lalu dia pergi menggunakan mobil tim Warren. Sedangkan tim Warren yang masih di dalam menemukan kulit Murphy yang sudah terkelupas. Lalu mereka keluar dan menggunakan mobil Dr. Kurian untuk menjauh dari lab agar tidak terkena ledakan. Sandra?
Sementara itu, Citizen baru menyadari bahwa nuklir yang meluncur tidak hanya satu. Dan entah kenapa Northern Light juga menjadi sasaran salah satu nuklir. Lalu Citizen berlari keluar dan melihat beberapa nuklir yang berterbangan. Oke sob, itulah episode terakhir dari film Z Nation. Ditunggu video selanjutnya ya sob.